Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Fitri bangun lebih awal pagi itu. Kabut belum sepenuhnya menghilang dari udara desa kecil tempatnya tinggal. Namun ia sudah menyalakan tungku dapur dari kayu bakar. Jemarinya yang kurus dan telapak tangannya yang mulai kasar, karena sering mencuci pakaian orang lain bergerak lincah menyiapkan nasi dan sayur tumis kangkung sederhana. Di luar rumah, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. "Ayah udah bangun?" tanya Fitri pada adiknya yang baru keluar dari kamar dengan rambut awut-awutan. "Belum, Kak. Semalaman dia batuk-batuk." Fitri hanya mengangguk, lalu menuangkan air panas ke dalam gelas berisi teh celup yang sudah pudar warnanya. Ia menyesap pelan dan menarik napas dalam. Rumah kayu mereka sudah tua. Papan-papan di lantai sering berderit jika diinjak, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Tapi Fitri mencintai tempat itu. Disinilah ia tumbuh dan belajar mengenal hidup. Selesai sarapan, ia mengenakan jilbab polos dan kemeja biru lengan panjang yang warnanya mulai pudar. Ia memasukkan beberapa sabun colek dan sikat ke dalam tas plastik hitam, lalu melangkah keluar rumah. "Fit, jangan lupa nanti pulang mampir ke rumah Bu Erni ya. Dia titip cucian juga katanya," teriak ibu dari dalam rumah sambil batuk pelan. "Iya, Bu." Langkahnya menyusuri jalan setapak di antara sawah yang masih basah oleh embun pagi. Kadang-kadang ia berpapasan dengan ibu-ibu lain yang juga bekerja, dan mereka hanya bertukar senyum singkat. Di rumah Bu Lilis, Fitri mengangkat ember-ember berisi pakaian kotor. Air dingin menusuk kulit saat ia mencelupkan tangannya, tapi ia sudah terbiasa. Sesekali ia mengusap keringat yang menetes, lalu kembali menyikat celana jeans besar dengan sabun colek yang sudah tinggal separuh. Ia bekerja tanpa banyak bicara, hanya sesekali menghela napas panjang. Siang menjelang, dan Fitri masih harus melanjutkan pekerjaan di dua rumah lagi. Ia hanya berhenti sejenak untuk makan nasi bungkus berisi tahu tempe yang ia bawa dari rumah. Ia makan sambil duduk di bawah pohon jambu, menatap langit dan membayangkan sesuatu yang lebih baik. Saat itulah ia melihat motor matic berhenti di depan warung. Seorang pria muda turun dengan kemeja rapi, membawa tas selempang. Ia tampak seperti orang kota. Wajahnya bersih dan langkahnya percaya diri. "Mas Fajar ya?" tanya pemilik warung sambil menyodorkan plastik berisi pesanan. "Iya, Bu. Makasih ya," jawabnya sambil tersenyum. Fitri sempat menunduk, tapi pria itu menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. Fitri gugup, buru-buru menyelesaikan makan dan beranjak pergi. Beberapa hari kemudian, Fitri kembali bertemu pria itu di acara pengajian di musala kampung. Namanya Fajar. Ia ternyata anak dari pemilik kontrakan yang baru saja dibangun di seberang jalan. Fajar datang ke desa karena ingin melihat langsung lokasi tanah warisan dari ayahnya. Setelah pertemuan itu, mereka sering berpapasan. Kadang hanya saling sapa. Tapi suatu sore, Fajar menghampiri Fitri yang sedang duduk di dekat warung sambil menunggu ibunya belanja. "Sendirian, Mbak?" tanya Fajar sambil duduk di bangku kayu yang sama. "Iya, nunggu ibu lagi beli beras," jawab Fitri pelan. Fajar tidak banyak bicara, tapi tatapannya penuh perhatian. Obrolan mereka ringan, tentang kampung, tentang jalan yang rusak, dan tentang cuaca. Tapi entah mengapa, Fitri merasa nyaman. Pertemuan-pertemuan itu terus terjadi. Fajar kadang sengaja beli air mineral di warung dekat tempat Fitri mencuci, kadang pura-pura bertanya arah padahal ia sudah tahu. Sampai suatu hari, ia mengajak Fitri jalan ke pasar malam. "Aku tahu tempat ini sederhana, tapi aku senang di sini," kata Fajar sambil menyerahkan segelas es sirup. Fitri menerimanya dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti mimpi. Ia bukan gadis cantik seperti di TV. Kulitnya tidak seputih perempuan kota, dan pakaiannya tak pernah baru. Tapi Fajar tidak mempermasalahkan itu. Ia bahkan sering membantu membawa ember cucian atau membelikan sabun untuk Fitri. Beberapa bulan kemudian, Fajar memberanikan diri menemui orang tua Fitri. "Saya serius, Pak. Saya ingin meminang Fitri," ucapnya dengan suara tegas. Ayah Fitri menatap anaknya dengan bingung. "Kamu tahu dia siapa? Dia bukan dari keluarga berada. Dia cuma cuci pakaian. Kamu yakin?" "Saya tahu, Pak. Dan saya tidak peduli soal itu."
Fitri berdiri di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan ada pria sebaik Fajar yang ingin menikahinya. Pernikahan digelar sederhana. Hanya tenda kecil di halaman rumah Fitri, dengan nasi kuning dan ayam goreng sebagai hidangan utama. Para tetangga datang membawa hadiah berupa sembako dan peralatan dapur. Fitri mengenakan kebaya pinjaman dari tetangga dan riasan sederhana. Di antara tamu undangan, hadir seorang wanita berpenampilan elegan. Ia berdiri kaku di dekat meja hidangan, tak menyentuh apapun, hanya memandangi Fitri dari ujung kaki hingga kepala. Itulah Yati, ibu Fajar. Fitri menunduk saat disalami oleh wanita itu. Selamat, Bu, ucap Fitri lirih. Yati mengangguk singkat, tapi senyum tak pernah muncul di bibirnya. Setelah pesta selesai, Fajar membawa Fitri ke rumah besar milik keluarganya di kota. Fitri hampir tak bisa menahan kagum saat melihat rumah bertingkat dengan pagar besi dan taman rapi. Tapi matanya tak bisa membohongi rasa gugup dan canggung. Setibanya di dalam, Yati berdiri di tangga, menatap tajam ke arah Fitri. Kamar kalian di atas. Jangan ubah apapun. Jangan sentuh barang-barang saya, ucap Yati tanpa senyum. Iya, Bu, jawab Fitri lirih. Hari-hari pertama pernikahan bukanlah seperti yang ia impikan. Fajar sering pergi pagi dan pulang malam. Ia bekerja di perusahaan kontraktor dan sering ikut proyek keluar kota. Sementara Fitri harus beradaptasi dengan rumah besar yang asing dan ibu mertua yang dingin. Fitri berusaha ramah. Ia selalu bangun lebih pagi dari siapapun di rumah. Ia memasak, mencuci piring, menyapu taman, dan memastikan semua bersih. Tapi tak sekalipun Yati mengucap terima kasih. Pernah suatu hari Fitri salah menaruh botol saus di rak atas, bukan di bawah seperti biasa. Yati langsung membentaknya. Kamu kira ini rumah warteg? Kalau kamu tak bisa diatur, lebih baik keluar dari rumah ini. Fitri hanya menunduk dan mengangguk. Air matanya menetes. Tapi ia menahannya agar tidak jatuh di hadapan mertuanya. Di malam hari, ia menangis diam-diam di kamar, menghadap tembok agar Fajar tak melihat. Tapi Fajar terlalu lelah untuk peduli. Ia hanya memeluk bahu Fitri dan berkata, "Sabar ya, sayang. Mama memang keras." Fitri mencatat semua di buku kecil. Kapan ia dimarahi, apa yang ia lakukan, dan bagaimana ia merasa. Ia tidak tahu untuk apa. Tapi menulis membuatnya tenang. Waktu berlalu. Fitri hamil setelah 3 bulan menikah. Ia gemetar saat melihat 2 garis merah di test pack. Ia menunggu Fajar pulang dan memperlihatkannya dengan senyum malu-malu. Alhamdulillah, ucap Fajar, memeluknya. Malam itu, Fitri tidur dengan hati lega. Tapi keesokan paginya, saat sarapan, ia menyampaikan kabar itu pada Yati. Fitri berdiri gugup di depan meja makan. Bu, saya hamil. Yati mendongak perlahan dari koran yang ia baca. Cepat sekali. Baru juga beberapa bulan. Maaf, Bu. Apa kamu yakin itu anak Fajar? Fitri membeku. Dadanya sesak, tapi ia tidak membantah. Ia hanya tersenyum lemah dan kembali ke dapur. Fitri melangkah pelan menyusuri lorong rumah besar itu. Kakinya melangkah hati-hati di atas lantai marmer dingin yang mengilap. Di kiri kanannya, dinding putih bersih dengan bingkai-bingkai lukisan mahal yang tidak ia mengerti maknanya. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara radio. Hanya sesekali terdengar detik jam di ruang tengah. Fitri seperti berjalan dalam museum yang tidak boleh disentuh. Pagi itu, ia turun lebih awal. Fajar sudah berangkat sebelum subuh karena ada rapat di luar kota. Fitri mengikat rambutnya, mengenakan daster panjang sederhana, dan langsung menuju dapur. Tangannya mulai membersihkan meja makan, mencuci gelas, menyiapkan teh manis untuk Yati seperti biasa. Yati turun dari tangga setengah jam kemudian. Ia mengenakan daster motif bunga dengan rambut yang dicepol rapi, wajahnya selalu tampak terjaga, bahkan tanpa make-up sekalipun. Pagi, Bu. Saya buatkan teh hangat, ucap Fitri sambil tersenyum. Yati menarik kursi, duduk, dan melihat isi meja. Tidak berkata apa-apa. Tidak juga menyentuh teh itu. Hanya memandangi Fitri yang sedang mengelap sendok satu persatu. Kenapa kamu selalu pakai daster yang itu-itu saja? Tanya Yati datar. Ini yang paling nyaman, Bu,
jawab Fitri pelan. Yati menatapnya beberapa detik. Kamu tinggal di rumah besar, bukan di kolong jembatan. Belajarlah berpenampilan. Jangan bikin malu kalau ada tamu. Fitri menunduk. Ia sudah menduga akan ada komentar seperti itu. Beberapa hari terakhir, Yati memang sering memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bahkan cara Fitri mencuci piring pun pernah dikomentari. Terlalu banyak air, katanya. Suara sendok terlalu berisik, katanya. Sabun cuci yang digunakan terlalu murah, katanya. Siang harinya, Fitri mencuci spray dan sarung bantal dari kamar tamu. Ia memeras kain dengan tenaga penuh, lalu menjemurnya di halaman belakang. Saat hendak kembali ke dalam rumah, ia mendengar suara Yati dari ruang tamu. Perempuan itu tidak punya darah bangsawan. Iya, saya terpaksa menerima. Fajar keras kepala. Tapi jangan harap saya bisa akrab dengan perempuan dari desa yang kerjaannya nyuci baju orang. Hah? Hamil? Iya. Tapi saya ragu itu anak Fajar. Bisa jadi. Fitri tidak sanggup mendengar kelanjutannya. Ia kembali ke kamar, duduk di atas ranjang, dan meremas ujung kerudungnya. Dadanya sesak. Perutnya sudah mulai membuncit sedikit. Ia sudah membayangkan akan menceritakan perkembangan kehamilannya pada Yati, minta izin untuk periksa kandungan ke bidan dekat rumah, tapi semua niat itu menguap. Sore harinya, saat Fitri membuat kue cucur dan menaruhnya di meja makan, Yati hanya menatapnya sekilas. Kue ini manisnya kebangetan. Kamu mau bikin orang diabetes? Fitri tidak membela diri. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali ke dapur. Saat hendak mencuci tangan, ia terkejut melihat wastafel penuh dengan sisa makanan dan piring-piring kotor yang seharusnya bukan hasil makan mereka. Ia tahu, itu sengaja dibiarkan oleh Yati. Dan memang begitu setiap hari. Yati tidak pernah mengizinkan asisten rumah tangga masuk sejak Fitri tinggal di rumah itu. Kalau kamu jadi istri Fajar, kamu harus bisa urus rumah sendiri. Kalau butuh pembantu, ya pulang saja ke rumah ibumu. Begitu kata Yati suatu malam. Satu-satunya waktu di mana Fitri merasa sedikit tenang adalah malam hari, saat Fajar pulang. Tapi belakangan, Fajar makin jarang di rumah. Ada proyek luar kota, katanya. Ada survei lapangan, katanya. Kadang 2 malam tak pulang. Kadang baru pulang larut malam dan langsung tidur. Saat ia mencoba bercerita soal perlakuan Yati, Fajar hanya menepuk bahunya. Kamu jangan terlalu sensitif. Mama memang begitu ke semua orang. Nanti juga biasa. Fitri mencoba percaya. Tapi setiap hari, luka kecil di hatinya makin banyak. Ia tidak berteriak. Ia tidak membalas. Ia hanya menulis lagi di buku catatannya malam hari. Pagi itu, ia membersihkan lemari di ruang tengah. Saat mengangkat setumpuk majalah lama, ia menemukan sebuah album foto. Ia buka pelan. Di sana ada foto Fajar kecil bersama Yati dan almarhum ayahnya. Mereka tersenyum. Ada juga foto-foto liburan keluarga mereka ke luar negeri. Jepang, Korea, Eropa. Fitri mengusap pelan salah satu foto itu. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang tidak ia miliki. Yati masuk ruangan dan langsung berseru, "Siapa yang suruh kamu buka itu?" Fitri kaget dan buru-buru menutup album. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Jangan sentuh barang pribadi keluarga saya. Kamu bukan bagian dari semua itu." Fitri mengangguk. Matanya panas. Tapi ia tak bisa membalas. Ia hanya kembali menatap buku-buku, lalu diam-diam membawa dirinya keluar dari ruang tengah. Saat malam datang, Fitri duduk di balkon atas, menatap langit. Ia mengelus perutnya yang mulai membesar. "Kita kuat, ya, Nak. Kita nggak sendiri. Mama masih bisa tahan," bisiknya. Hari berikutnya, Fitri mulai memeriksa semua bahan makanan yang tersedia. Ia menemukan bahwa susu khusus ibu hamil yang biasanya ia beli sendiri sudah tidak ada di kulkas. Ia bertanya pada Yati. "Oh, susu itu? Aku buang." "Kadaluarsa," jawab Yati singkat. "Padahal itu saya baru beli 3 hari lalu, Bu." "Jangan ngotot. Kamu pikir saya bohong?" Fitri tidak menjawab. Tapi malam harinya, ia mengecek tempat sampah dan menemukan kemasan susu itu sudah dibuang setengah isinya. Bukan kadaluarsa. Masih layak konsumsi. Fitri menghela napas panjang dan kembali ke kamar. Ia tidak ingin ribut.
Tapi hatinya mulai mencatat lebih dalam. Fitri mulai menyiapkan makanan sendiri di pagi hari. Ia menyimpan camilan kehamilan dalam laci kecil di kamar. Ia berusaha tidak bergantung pada makanan di dapur yang seringkali sengaja ditaruh asin atau terlalu pedas. Ia membeli suplemen secara diam-diam lewat marketplace dan mengambilnya di minimarket dekat komplek. Suatu malam, saat Fitri keluar untuk mengambil kiriman paket suplemen, Yati melihatnya dari balik jendela. Saat Fitri kembali, Yati sudah menunggu di depan kamar. "Kamu pergi kemana malam-malam?" "Ambil paket, Bu." "Paket apa?" Fitri mengangkat plastik kecilnya. "Suplemen vitamin. Untuk kandungan." Yati merampas plastik itu, membaca labelnya, lalu melemparkannya ke lantai. "Kamu pikir anak itu perlu semua ini? Kamu pikir saya nggak ngerti kesehatan? Nenek moyang kita melahirkan tanpa vitamin. Jangan manja." Fitri menunduk. Suplemen itu ia kumpulkan selama 2 minggu dari hasil menjahit baju tetangga di sela waktu. Tapi kini semua itu hancur di lantai. Yati kembali ke kamarnya dengan langkah cepat. Pintu ditutup keras. Fitri memunguti satu persatu tablet yang berserakan, lalu menyimpannya lagi di kotak. Malam itu, hujan turun deras. Fajar belum pulang. Fitri menatap jendela dengan pikiran yang kosong. Ia ingin pulang ke rumah ibunya. Tapi ia tahu, ibunya hanya akan panik. Adiknya masih sekolah. Ayahnya masih sakit-sakitan. Fitri tidak bisa menyerah. Fitri duduk di lantai kamar sambil menatap selembar hasil USG yang masih baru. Matanya menatap lekat ke arah gambar hitam putih itu, di mana terlihat bentuk kecil menyerupai kacang. Tertulis, 8 minggu. Perutnya belum terlihat menonjol, tapi hatinya sudah penuh oleh rasa cemas dan bahagia. Ia menyentuh perutnya pelan. Setiap hari ia membayangkan anaknya tumbuh sehat dan kuat. Walau tak ada ucapan selamat, tak ada pelukan hangat dari keluarga sang suami. Fajar pulang malam itu dalam keadaan lelah. Jas kerjanya dilepas sembarangan. Dasi longgar masih menggantung di leher, dan tas dilempar ke sofa kecil di kamar. Fitri menyambutnya dengan segelas air hangat dan senyum. "Gimana kerjaannya hari ini?" "Capek banget. Tadi meeting ngaret, terus klien banyak maunya. Kepala udah mau pecah," jawab Fajar sambil duduk di pinggir ranjang. Fitri ragu sejenak, lalu menyodorkan amplop berisi foto USG dan buku kontrol kehamilan. "Aku dari bidan siang tadi. Ini hasilnya." Fajar membuka pelan amplop itu, lalu membaca tulisan di dalamnya. Ia tersenyum tipis. 8 minggu. "Ya? Alhamdulillah." Fitri mengangguk. "Aku pengen kamu yang dampingin periksa bulan depan," bisiknya. Fajar menghela napas, lalu mengangguk cepat. "Aku coba atur jadwal, ya. Kalau gak bentrok, aku temenin." Fitri hanya diam. Ia tahu betul bahwa Fajar tak akan datang. Sama seperti bulan lalu, saat ia pergi sendiri naik angkot, turun di tengah terik siang dengan perut mual dan kepala pusing. Tapi ia tak ingin membuat malam itu tegang. Ia biarkan saja Fajar tidur. Lalu ia duduk di ujung ranjang, menulis di buku catatannya. Hal-hal kecil yang ia rasakan setiap hari. Pagi harinya, Fitri menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh hangat. Ia menyusun semua dengan hati-hati di meja makan. Tak lama, Yati turun dari tangga. "Pagi, Bu. Ini saya buatkan nasi goreng." Yati duduk tanpa melihat wajah Fitri. "Apa kamu tahu kalau orang hamil itu sebaiknya nggak terlalu banyak makan pedas?" Fitri mengangguk pelan. "Itu artinya kamu harus masak yang benar, bukan masakan kuli." Fitri tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia masak, tetap saja akan salah di mata Yati. Bahkan ketika ia membuat sup bening, Yati bilang rasanya hambar. Ketika ia membuat tumis, dibilang terlalu berminyak. Sore itu, Fitri duduk di taman kecil belakang rumah. Ia sedang merajut kain kecil untuk calon bayinya. Beberapa benang warna-warni ia kumpulkan dari toko kain bekas. Ia ingin membuat selimut bayi sederhana, tapi penuh kasih sayang. Tiba-tiba Yati muncul dari pintu belakang. Wajahnya seperti biasa, dingin dan penuh penghakiman. "Kamu sedang apa?" "Merajut, Bu. Buat bayi nanti." "Bayi itu belum tentu lahir. Tahu? Jangan terlalu percaya diri.
Banyak yang keguguran di awal, kata Yati sambil tersenyum tipis, lalu berbalik dan masuk lagi ke rumah. Fitri terdiam. Benangnya terlepas dari jari. Kalimat itu menancap dalam, seperti panah yang menembus batinnya. Ia menarik napas panjang dan menggenggam benang itu erat-erat. Malam berikutnya, Fitri terbangun karena mual hebat. Ia buru-buru lari ke kamar mandi. Ia muntah hingga lemas, lalu duduk di lantai dengan keringat membasahi dahinya. Setelah selesai, ia kembali ke kamar, dan menemukan Fajar sudah tertidur pulas. Ia tak ingin membangunkannya. Ia hanya berbaring pelan dan menatap langit-langit. Keesokan paginya, Fitri meminta izin untuk pergi ke puskesmas. Saya mau kontrol kandungan, Bu. Sudah masuk minggu ke-10. Yati menatapnya dari atas koran yang dibacanya. Kamu minta izin, atau hanya mau lapor? Kalau boleh, saya minta diantar. Tapi kalau tidak bisa, saya pergi sendiri. Yati melipat korannya. Saya tidak punya waktu antar kamu ke sana-sini. Kamu bukan anak kecil. Fitri mengangguk dan masuk ke kamar untuk bersiap. Ia naik angkot dan berjalan kaki cukup jauh dari perempatan ke klinik. Setelah diperiksa, bidan menyarankan agar Fitri lebih banyak istirahat dan mulai minum susu ibu hamil 2 kali sehari. Fitri mencatat semuanya, lalu membeli 1 kotak kecil susu di warung dekat klinik. Setibanya di rumah, ia menyimpan susu itu di kulkas. Tapi keesokan paginya, susu itu sudah tidak ada. Ia mencari ke seluruh rak, ke tempat sampah, bahkan di gudang. Ia menanyakan pada Yati dengan hati-hati. Susu saya, Bu, yang saya beli kemarin. Oh, itu? Saya buang. Katanya kamu beli di warung kecil dekat klinik. Barang kayak gitu kadang palsu. Nanti malah kamu keracunan dan nyalahin saya. Fitri hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Uang yang ia sisihkan untuk membeli susu itu berasal dari hasil menjahit 1 gamis ibu komplek. Tapi semua itu kini hilang. Hari demi hari, sikap Yati semakin menusuk. Ia mulai membatasi makanan Fitri. Sayur yang dimasak hanya sedikit. Kadang lauk tidak disisakan. Kadang teh hanya dibuat 1 gelas untuk dirinya sendiri. Fitri mulai menyimpan biskuit hamil di kamar. Ia beli satu-satu, menyimpan dalam kaleng bekas. Ia menyembunyikan vitamin dalam laci baju. Ia menyikat baju sambil mual, menyapu halaman sambil menahan nyeri punggung. Suatu hari, saat Fajar pulang, Yati membuka pembicaraan di meja makan. Jar, aku masih heran. Kamu nikah sama Fitri karena apa, sih? Dia itu terlalu biasa. Keluarganya juga nggak jelas. Ibu kamu yang dulu berjuang mati-matian bangun rumah ini. Tapi sekarang cucu ibu dari perempuan seperti itu. Fajar menahan napas, menatap ibunya. Bu, jangan bicara begitu. Aku cuma realistis. Kamu punya pilihan lebih baik. Dulu kamu dekat sama dia. Ingat? Anaknya pengusaha ekspor-impor. Tapi kamu malah pilih perempuan ini, yang kerjanya cuma nyuci baju orang kampung. Fitri menunduk. Air matanya menetes pelan ke atas piring. Ia tidak sanggup makan. Fajar berdiri dari kursi, menarik tangan Fitri. Ayo, masuk kamar. Di dalam kamar, Fajar memeluk bahu istrinya yang bergetar. Maaf ya, Fit, aku nggak nyangka mama masih ngomong gitu. Fitri hanya menggeleng. Ia tak ingin mengadu. Ia hanya ingin anaknya lahir sehat. Ia hanya ingin menjalani hidup tenang. Tapi rumah itu seolah tak pernah mengizinkannya untuk bernapas. Fitri duduk di sudut ruang tamu sambil mengelus kepala kecil bayinya yang baru saja terlelap setelah tangisnya reda. Udara malam terasa dingin menembus dinding rumah megah yang sejatinya tak pernah memberi kehangatan padanya. Rumah itu besar, mewah, dan penuh barang-barang mahal, tapi semuanya hampa. Tidak ada tawa yang tulus, tidak ada pelukan yang hangat, dan tidak ada satupun kata penyemangat dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Sejak kepulangan dari rumah sakit pasca melahirkan, Fitri merasakan perubahan yang makin menusuk. Yati, mertuanya, semakin jarang menegurnya. Kalaupun berbicara, selalu dalam bentuk sindiran atau perintah. Bahkan, untuk menyusui anaknya sendiri pun, Fitri seperti harus mencuri waktu. Botol susu bayi yang sebelumnya dipenuhi susu formula kini sering kosong di dapur. Jika ditanya, Yati hanya menjawab singkat,
Lupa beli. Kamu juga bisa cari sendiri, kan? Fitri yang masih dalam masa nifas, dengan tubuh lemah dan kepala sering pusing karena kurang istirahat, tetap berusaha kuat. Ia menggendong bayi kecilnya sambil berjalan perlahan keluar rumah, menuju warung terdekat demi membeli susu formula. Suaminya, Dava, entah di mana. Sejak punya bayi, Dava justru makin jarang pulang cepat. Pulang larut, langsung tidur. Pagi, langsung pergi lagi. Malam itu, saat Fitri pulang dari warung dengan 2 kotak susu formula di tangannya, Yati berdiri di depan pintu rumah dengan tangan menyilang dan wajah dingin. Jam segini baru pulang? Ini rumah suami kamu, bukan kandang. Jangan bawa kebiasaan dari kampung ke sini. Fitri tak menjawab. Ia hanya menunduk, masuk dengan perlahan, dan membawa bayinya kembali ke kamar. Hari-hari berjalan dengan suasana yang makin suram. Setiap pagi, Yati selalu membuka jendela dengan keras, membangunkan Fitri meski bayi baru saja tidur setelah semalaman rewel. Ibu rumah tangga itu bukan kerjaannya tidur terus. Apa kamu pikir di rumah ini cuma kamu yang punya anak? Fitri ingin menjawab, tapi mulutnya keluh. Ia tidak tahu harus bicara apa ketika bahkan ibunya sendiri sudah tidak ada. Ayahnya pun tak pernah tahu betapa anaknya sedang terinjak-injak di rumah orang. Suatu siang, ketika Fitri sedang menyusui bayinya di ruang tengah karena AC di kamar tidak lagi berfungsi, Yati masuk sambil membawa handuk basah. Panas, ya? Kasihan cucu saya, katanya dengan nada mengejek. Lalu ia memutar tubuh ke arah Fitri dan menatap tajam. Kalau bukan karena bayi itu cucu saya, mungkin kamu sudah saya usir dari dulu. Cuma karena kamu yang ngelahirin dia, kamu masih di sini. Tapi jangan besar kepala, Fitri. Saya belum bisa percaya keturunan dari perempuan rendahan. Fitri menggigit bibirnya. Bayinya merengek perlahan. Ia elus kepala anaknya dan memeluknya lebih erat. Ia tahu bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa membuatnya tetap bertahan hanyalah bayi kecil itu. Hari demi hari, rasa sabar Fitri seperti digerogoti sedikit demi sedikit. Ia mencoba tetap menjadi menantu yang baik, tetap membantu di dapur, tetap bersih-bersih rumah, dan tetap menjaga bayi meski dengan tubuh lelah. Tapi apapun yang dilakukannya, tak pernah benar di mata Yati. Bahkan saat ia membersihkan lantai dapur hingga mengkilap, Yati tetap bisa menemukan alasan untuk mencelanya. Kamu bersihin pakai apa? Air got? Masih bau tanah. Fitri hanya menelan ludah. Malam itu, setelah selesai memberi susu dan mengganti popok, Fitri merebahkan diri di lantai kamar karena kasur mereka dipindahkan Yati tanpa alasan. Fitri tak lagi memiliki ranjang, hanya tikar tipis yang digelar di pojok kamar. Udara malam yang dingin, lantai yang keras, serta tubuhnya yang masih belum pulih benar membuat tidur menjadi kemewahan yang tak ia miliki lagi. Dava tetap diam. Setiap kali Fitri mencoba membuka percakapan, pria itu selalu mengatakan, "Udahlah, jangan bikin suasana rumah makin keruh." Atau, "Ibu tuh cuma pengen kamu berubah, Fit." Tapi berubah jadi apa? Fitri bertanya dalam hati. Satu pagi, saat Fitri bangun lebih pagi untuk menyiapkan air panas untuk mandi bayinya, ia mendapati termos air sudah kosong. Kompor tidak menyala. Gas sudah habis. Ia menuju ruang depan, mencari Yati, dan bertanya apakah ada gas cadangan. Yati hanya menjawab, "Kamu kan yang di rumah. Masa gas kecil aja gak bisa kamu urus sendiri?" Tak lama setelah itu, Yati pergi keluar rumah. Fitri berdiri terpaku. Ia menggigit bibirnya lagi, menahan air mata, dan kembali ke dapur, mencoba merebus air menggunakan panci kecil di atas tungku darurat yang dulu biasa digunakan saat mati lampu. Siangnya, Dava pulang sebentar. Fitri mencoba bicara. "Mas, aku capek. Aku lelah. Bayi kita nggak bisa dapat susu yang layak. Aku juga." Namun Dava hanya menjawab sambil memainkan ponselnya. "Nanti aja ya, Fit. Aku lagi banyak kerjaan." Fitri berhenti bicara. Ia berjalan ke kamar, menggendong bayinya, dan menyusui dengan penuh air mata. Ia mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi rumah, melainkan penjara. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang mendengarkan keluhnya. Tak ada yang benar-benar peduli. Malam itu, Fitri terbangun karena bayi menangis. Ia membuka matanya, merasa kepalanya berat dan tubuhnya menggigil. Ia menyusui dengan setengah sadar. Dalam gelap,
Ia mendengar suara pintu dibuka. Sosok Yati berdiri di ambang pintu. Tanpa sepatah kata, ia masuk, lalu mematikan lampu kamar yang sebelumnya sempat dinyalakan Fitri untuk melihat bayinya. Kalau kamu bisa begadang ngurus bayi, pasti bisa juga bangun lebih pagi. Jangan manja, ucap Yati sebelum menutup pintu kembali dengan keras. Fitri tak menjawab. Ia kembali merapatkan tubuhnya ke anaknya, mengusap rambut bayi yang kini juga merasa tak nyaman. Jantungnya terasa sesak. Seolah-olah, hidupnya tengah dicabut pelan-pelan tanpa suara. Namun dalam keheningan itu, ada satu hal yang masih berkobar. Ia tidak akan menyerah. Fitri menatap jam dinding yang berdetak pelan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nafasnya terasa berat, pikirannya masih tak tenang. Sudah hampir 1 jam ia menidurkan Raihan. Namun hatinya tetap gelisah. Pikirannya terus kembali pada peristiwa sore tadi. Kejanggalan demi kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Tangisan Raihan bukan tangisan lapar biasa. Itu seperti jeritan kesakitan. Dan bau susu di botol itu menyengat dan aneh. Ia membuka laci kecil di dekat tempat tidur, mengambil botol susu yang tadi sempat disisihkan. Masih tersisa setengah isinya. Fitri membawanya ke dapur, menuangkan sedikit ke gelas bening lalu mencium aromanya. Keningnya berkerut. Bau asamnya semakin menyengat. Ia mendekatkannya lagi ke hidung, kali ini lebih seksama. Tangannya gemetar. Susu itu basi. Padahal ia baru membeli kaleng susu formula 2 hari lalu. Ia pastikan wadah steril. Bahkan air yang ia pakai dari air matang dispenser. Fitri membuka kaleng susu itu lagi, mencium isinya. Tidak ada aroma aneh. Ia mencicipi sedikit dengan ujung lidah. Rasanya normal. Matanya membulat. Lalu, dari mana susu di botol Raihan itu bisa basi? Fitri tiba-tiba memejamkan mata, mencoba mengingat kembali. Siang tadi, saat ia di kamar mandi, ia titipkan Raihan pada ibu mertuanya, Yati. Saat keluar dari kamar mandi, ia lihat botol susu Raihan sudah siap. Ia memang tidak curiga saat itu, bahkan sempat berterima kasih. Namun sekarang semuanya mulai masuk akal. Botol susu itu bukan dari tangannya. Itu ulah Yati. Dengan tangannya sendiri. Fitri menggenggam botol itu erat-erat. Perasaannya berkecamuk antara marah, bingung, dan takut. Ia menoleh ke arah kamar tidur. Raihan masih terlelap. Nafasnya tenang. Tapi apa yang akan terjadi jika ia tak curiga hari ini? Jika ia membiarkan Raihan meminum semua susu itu? Jika ia terlambat menyadari? Fitri memeluk dirinya sendiri. Ia merasa dingin. Dikhianati. Terus terang ia tak percaya bahwa seorang nenek bisa setega itu pada cucunya sendiri. Tapi semua bukti mengarah pada Yati. Ini bukan hanya tentang tak menyukai menantu, tapi tentang nyawa anaknya. Keesokan paginya, Fitri bersikap seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Reza dan Yati, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, gerak tubuhnya dibuat lebih lamban, lebih diam, seolah-olah ia lelah seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ia mencatat semua. Saat Yati duduk di meja makan, Fitri memperhatikan setiap pergerakannya. Wajah wanita parubaya itu terlihat tenang, bahkan sempat memuji telur dadar buatannya. Reza tampak acuh, seperti biasa. Sambil memegang ponsel, ia makan dengan satu tangan. Fitri melihat Raihan yang duduk di kursi bayinya. Anak itu tersenyum kecil, seolah tak sadar bahwa hidupnya hampir direnggut orang yang bahkan seharusnya menyayanginya. Fitri menelan ludah. Ia menahan amarahnya. Ini belum saatnya. Setelah sarapan, Fitri diam-diam membawa botol susu basi itu ke klinik terdekat. Ia bertemu dengan seorang bidan yang sering ia kunjungi saat hamil. Dengan penuh hati-hati, ia meminta agar susu itu diperiksa kandungannya. Bidan itu sempat heran, tapi tidak menolak. Ia mengangguk dan berjanji akan menghubungi Fitri jika hasilnya sudah keluar. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Fitri. Ia tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Mengurus rumah, mengurus Raihan, memasak, mencuci. Tapi kini ia selalu membuat susu Raihan sendiri, dan tak pernah lagi meninggalkannya di tangan Yati, bahkan untuk semenit. Ia menyimpan kaleng susu di lemari terkunci, membawa kuncinya kemana-mana. Setiap kali Yati menawarkan bantuan, Fitri hanya mengangguk kecil lalu mengambil Raihan ke pelukannya.
Ia tak ingin mengambil risiko. Sementara itu, Yati mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman. Seolah merasa dicurigai. Tapi ia tetap menjaga sikapnya. Di depan Reza, ia masih bersikap manis, menyapa cucunya dengan nada tinggi, seolah tak ada apa-apa. Namun Fitri tahu. Sorot matanya tidak bisa bohong. Suatu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Fitri yang sedang menidurkan Raihan merasa ada ketegangan dalam raut wajah suaminya. Reza menatapnya sebentar lalu duduk di tepi ranjang, menarik nafas berat. "Ma, tadi Mama ngomong ke aku soal kamu," katanya pelan. Fitri diam, mengelus punggung Raihan yang mulai tertidur. Katanya, "Kamu sekarang berubah. Jaga anak terus, nggak kasih Mama deket-deket. Kayak kamu curiga sama Mama." Fitri menggigit bibirnya. Ia menahan semua kata-kata yang ingin ia lontarkan. Tapi ini bukan waktunya. Ia belum punya bukti kuat. Belum bisa menantang balik. "Aku cuma jaga anak kita," jawab Fitri akhirnya, pelan. "Bayi kita masih kecil. Aku cuma takut salah kasih ini itu." Reza mengangguk, seolah setuju, tapi sorot matanya mulai penuh tanya. Fitri tahu, dari sini semua akan makin sulit. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa tinggal diam. Ia harus tahu sampai sejauh mana niat busuk mertuanya. 2 hari kemudian, ponselnya bergetar saat ia sedang menyuapi Raihan. Nama bidan itu muncul di layar. Fitri mengangkat dengan tangan gemetar. "Halo, Bu Fitri? Saya sudah dapat hasil pemeriksaan cairan susu yang Ibu berikan." Fitri menahan nafas. "Bagaimana, Bu?" "Betul, susu itu basi. Tapi bukan karena penyimpanan. Kami temukan cairan asam tambahan, semacam cuka atau larutan asam lemah yang sengaja dicampur. Cukup berbahaya untuk bayi." Fitri terdiam. Dunia seperti runtuh. Tangannya yang memegang sendok berhenti di udara. "Ibu perlu saya bantu buat laporan resmi? Ini bisa jadi kasus serius." Fitri menatap Raihan yang masih tertawa, belepotan bubur di wajahnya. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Kali ini, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan diam lagi. Yati sudah melewati batas. Ini bukan soal gengsi keluarga. Bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal nyawa darah dagingnya. Ia akan melindungi anaknya. Apapun risikonya. Tangisannya terdengar lirih, lemah, nyaris seperti helaan napas yang tertahan. Fitri duduk di lantai kamar yang gelap itu, memeluk Alif yang masih menggeliat lemah di dekapannya. Wajah bayi itu pucat, keringat dingin mengalir dari dahinya. Fitri memandangi mata anaknya yang mulai sulit terbuka. Perut Alif berbunyi pelan, kelaparan. Air susu Fitri sudah sejak 2 hari tak keluar. Tubuhnya terlalu lelah dan pikirannya terlalu kalut untuk bisa menghasilkan air kehidupan itu. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan suara isaknya tertahan demi tidak membangunkan amarah sang mertua yang kamar tidurnya hanya berjarak 1 tembok. Seharian itu, tidak ada makanan yang cukup masuk ke tubuh Fitri. Yati hanya memberinya nasi dingin dan sisa sayur asem yang sudah basi. Semua makanan bergizi disembunyikan. Bahkan ketika Fitri meminta susu formula untuk Alif, Yati hanya menatapnya tajam dan berkata sinis, "Kalau kamu nggak bisa kasih susu dari tubuhmu sendiri, mungkin memang kamu bukan ibu yang pantas." Fitri mengertakkan gigi. Bukan karena benci yang mendidih, tapi karena rasa bersalah yang menyesakan. Ia tak mampu memberi apapun kepada anaknya. Ia merasa tak berharga. Tapi ia tahu, satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan adalah memeluk Alif, menjaga tubuh kecil itu tetap hangat meski dirinya sendiri hampir membeku. Tangannya menyentuh pipi Alif yang cekung dan dingin. Tangisan kecil itu kini berubah menjadi erangan lemah. Napas Alif terdengar pendek. Panik mulai menjalari tubuh Fitri. Ia berdiri, membungkus tubuh Alif dengan selimut tipis yang telah kusam, lalu membuka pintu kamar dengan pelan. Ruang tengah gelap. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan rintik-rintik turun di luar rumah, menambah kesunyian yang menekan. Fitri tahu ia tak boleh membangunkan Yati, tapi nalurinya sebagai seorang ibu sudah terlalu kuat. Ia mengetuk pintu kamar mertua itu dengan tangan gemetar. Bu Yati, anak saya butuh susu, tolong." Suaranya pelan, setengah berbisik, setengah memohon. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. "Bu, tolong.
Dia butuh susu. Tolong. Terdengar suara gerakan dari dalam. Lalu suara langkah kaki, cepat dan berat. Pintu dibuka kasar. Yati berdiri dengan wajah tak sabar. Rambutnya terurai berantakan, matanya menyipit marah. Apa? Tengah malam begini berani-beraninya kamu ganggu tidurku? Fitri menggenggam erat tubuh Alif yang nyaris tak bersuara. Alif, dia demam dan dia belum minum apapun sejak pagi. Saya mohon, Bu, saya nggak punya uang buat beli susu. Setidaknya pinjam uang sebentar buat beli susu kaleng 1, saya janji akan ganti. Yati mendelik, memandang wajah pucat Fitri dan bayi yang menggeliat lemah di pelukannya. Tapi tak ada secercah belas kasih di wajahnya. Yang ada hanya cemooh yang terucap begitu dingin dan menyakitkan. Kalau kamu nggak sanggup urus anak, kenapa kamu ngotot nikah sama anak saya dulu? Kamu pikir kami ini tempat penampungan orang miskin? Fitri menunduk, tubuhnya bergetar menahan tangis dan kemarahan. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya menatap mata Yati, berusaha menunjukkan bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Saya cuma minta bantuan demi anak saya, Bu. Hanya itu, ucap Fitri pelan, tapi nadanya tegas. Yati menyeringai. Anak kamu bukan cucu saya. Aku tidak mengakui anak dari perempuan seperti kamu. Keturunan kampung, bau keringat, tidak tahu sopan santun, numpang hidup di rumah ini. Jangan harap aku mengeluarkan 1 rupiah pun buat makhluk kecil itu. Lalu pintu ditutup dengan keras, nyaris membentur wajah Fitri. Fitri berdiri lama di depan pintu. Napasnya terengah, wajahnya basah oleh air mata. Tangannya mengusap wajah Alif yang tak lagi menangis. Tubuh kecil itu terlalu lemah untuk bersuara. Fitri tahu, ia tak bisa lagi diam. Anak itu harus diselamatkan. Apapun risikonya. Tanpa pikir panjang, ia berjalan ke dapur. Tangannya meraba-raba lemari makanan yang biasanya dikunci. Kali ini tidak. Ia membuka pintu lemari pelan-pelan, dan menemukan setengah kaleng susu formula bayi. Ia menyambar kaleng itu, mencium aromanya, masih layak. Tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh, suara sandal keras menggetarkan lantai. Yati berdiri di ambang pintu dapur, tangannya memegang gagang sapu, matanya menyala seperti binatang buas. Kamu berani mencuri dari dapurku? Bentaknya nyaring. Fitri mundur 1 langkah. Saya cuma... Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Tubuh Fitri terhuyung, hampir terjatuh, tapi ia tetap memeluk Alif erat. Beraninya kamu menyentuh makanan yang bukan hakmu. Kamu pikir kamu siapa? Dasar perempuan tak tahu diri. Fitri menangis. Bukan karena sakit, tapi karena bayi di pelukannya nyaris terlepas karena serangan itu. Ia menunduk, mencium kepala Alif, memohon anaknya tetap bertahan. Saya nggak peduli saya harus dihina, dipukul, dicaci. Tapi jangan anak saya yang jadi korban, dia nggak salah, Bu. Dia masih bayi? Isaknya pelan. Yati mengangkat sapu itu tinggi-tinggi, siap menghantam. Tapi langkah seseorang terdengar dari belakang. Emma! Suara itu berat, marah, dan memecah malam. Yati membalik. Reza berdiri di ujung lorong, wajahnya merah padam, mata terbelalak melihat ibunya memegang sapu dan wajah Fitri yang memar. Apa yang Emma lakukan? Fitri membeku. Reza berlari ke arah mereka, merebut sapu dari tangan ibunya dan melemparkannya ke lantai. Emma gila. Itu istri saya. Itu anak saya. Emma. Yati berusaha membela diri. Dia maling. Reza. Dia ambil susu dari dapur. Karena anaknya sekarat. Karena Emma sendiri yang gak izinkan beli susu. Emma tidak mau cucu dari perempuan itu. Aku muak tinggal serumah dengan... Cukup. Suara Reza menggema. Ia memandang ibunya dengan mata tajam. Lalu memalingkan wajahnya ke Fitri dan Alif. Sekilas raut wajah Reza berubah panik. Ia menatap Alif yang lemas di pelukan ibunya. Astaga. Alif. Reza mengangkat anaknya dari pelukan Fitri dengan hati-hati. Lalu menatap wajah istrinya. Kita harus ke rumah sakit. Sekarang. Tanpa menunggu restu siapapun, Reza menggandeng tangan Fitri, membawa mereka keluar rumah menuju mobil. Yati berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Rumah yang selama ini ia kuasai,
Malam itu terasa begitu asing dan dingin. Lampu ruang IGD menyilaukan mata Fitri. Di tengah hiruk-pikuk suster dan suara roda ranjang dorong yang bergesekan dengan lantai, Fitri berdiri mematung sambil menggenggam kain selimut yang masih menempel di tubuh kecil Alif. Bayinya telah dibawa masuk dokter dan perawat. Sejak tiba di rumah sakit setengah jam lalu, tubuh Alif segera ditangani. Infus dipasang, cairan dimasukkan, dan dokter bertanya ini itu dengan nada cepat dan penuh tekanan. Fitri tak bisa menjawab semuanya. Ia hanya mengangguk, menggeleng, dan sesekali memejamkan mata, menahan gemetar. Di sebelahnya, Reza duduk menunduk. Ponselnya tergenggam tapi tidak bergerak. Matanya tak berkedip memandangi dinding IGD yang putih, polos, dan dingin. Ia terlihat tegang. Tapi di balik diamnya, ada gelombang emosi yang belum pernah Fitri lihat sebelumnya. Marah, takut, bingung, semuanya tumpah sekaligus. Seorang suster keluar dari dalam ruang perawatan membawa berkas. Bu Fitri, kami butuh tanda tangan untuk izin rawat inap dan beberapa obat tambahan. Anak ibu butuh observasi penuh malam ini. Fitri menerima berkas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca sekilas, lalu membubuhkan tanda tangan. Tinta pena hampir tak terbaca karena tangannya masih lemah. Tapi ia tak peduli. Yang penting Alif tertolong. Suster itu mengangguk lalu pergi. Setelah keheningan panjang, Reza berbicara. Aku nggak tahu semua ini bisa sejauh ini. Fitri tetap diam. Aku tahu mama keras, tapi aku nggak pernah menyangka mama bisa. Fitri menoleh perlahan. Matanya sembab. Bicaranya pelan. Kalau aku nggak bangun malam itu, mungkin kamu datang bukan buat antar kami ke rumah sakit, tapi buat lihat anak kita udah dingin. Reza? Reza menoleh. Wajahnya menegang. Jangan ngomong gitu. Itu kenyataannya. Suara Fitri mulai bergetar. Dia bayi, Reza bayi. Dan ibumu, ibu kandungmu sendiri, dengan sadar dengan sengaja membiarkan dia kelaparan. Dia sengaja menyabotase susu anak kita. Dia sengaja ingin melihat dia lemah. Kamu tahu nggak rasanya melihat anakmu menggigil kelaparan tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain? Kamu tahu rasanya jadi aku? Air mata Fitri tumpah. Suaranya mulai meninggi, tapi tak ada amarah berlebih. Hanya luka yang terlalu dalam dan terlalu lama dipendam. Reza mengusap wajahnya sendiri. Napasnya memburu. Aku salah. Aku biarkan kamu berjuang sendirian selama ini. Aku terlalu diam. Aku terlalu takut melawan mama. Tapi malam ini, aku nggak akan diam lagi. Fitri menghela napas panjang. Ia bersandar ke tembok dingin rumah sakit, matanya menatap kosong ke lorong. Suasana rumah sakit tak pernah menyenangkan, tapi malam ini terasa seperti pelarian. Ia merasa lebih tenang berada di sana daripada di rumah megah yang selama ini mengurungnya. Beberapa jam berlalu. Setelah pemeriksaan intensif, Alif dipindahkan ke ruang rawat khusus bayi. Dokter menjelaskan bahwa Alif mengalami gejala dehidrasi berat dan kekurangan gizi sementara, tapi kondisinya mulai stabil. Mereka harus menginap setidaknya 2 malam untuk memastikan semua kembali normal. Fitri bersyukur. Ia bisa menghela napas untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia memeluk tubuh kecil anaknya yang kini tertidur dalam inkubator ringan. Matanya tak lepas menatap dada mungil itu yang naik turun pelan. Reza menemaninya malam itu. Ia tidur di kursi kecil sebelah ranjang bayi. Wajahnya terlihat lelah. Seperti baru benar-benar menyadari betapa beratnya peran seorang ayah dan suami. Sesekali ia terbangun dan menatap Fitri, tapi tak banyak bicara. Di matanya ada penyesalan yang tak bisa ditebus dengan kata-kata. Pagi hari, Yati menelepon. Tapi Reza tidak mengangkat. Lalu berkali-kali lagi hingga akhirnya panggilan itu ia matikan. Fitri hanya menatap Reza sekilas, lalu kembali fokus merawat Alif. Hari kedua, seorang petugas dari bagian sosial rumah sakit datang. Mereka mendapatkan laporan bahwa kondisi bayi datang dalam keadaan membahayakan karena dugaan penelantaran di rumah. Fitri kaget, tapi kemudian mengangguk pelan. Ia menjelaskan semua yang terjadi. Petugas itu mencatat dengan serius, termasuk kejadian susu yang basi, penolakan makanan, dan tindak kekerasan secara verbal dan fisik dari Yati. Mereka akan menghubungi Dinas Perlindungan Anak, katanya.
Ini bukan urusan kecil. Setelah petugas itu pergi, Reza duduk diam cukup lama. Tangannya mengusap wajah, lalu rambut, lalu menatap Fitri. Kamu benar. Fitri tidak menjawab. Aku harus keluar dari rumah itu. Kita harus keluar dari rumah itu. Fitri menatapnya. Apa kamu yakin? Aku kehilangan kendali selama ini. Aku biarkan kamu diperlakukan kayak pembantu. Bahkan bukan, kayak sampah. Aku salah. Dan sekarang, aku akan bawa kamu dan Alif keluar dari semua ini. Fitri menahan air matanya. Bukan karena terharu, tapi karena ia tak ingin lagi menggantungkan harapan pada janji yang terlalu mudah diucapkan. Ia sudah terlalu sering kecewa. Malam ketiga, Reza benar-benar tak pulang. Ia tinggal di rumah sakit bersama Fitri dan Alif. Ia urus makanan, ia cari dokter, ia gendong Alif, bahkan ia rela tidur di lantai. Fitri mulai melihat perubahan yang kecil tapi nyata. Tapi hatinya tetap waspada. Hari keempat, saat Alif sudah diperbolehkan pulang, Reza tidak membawa mereka ke rumah. Ia membawa mobil ke arah lain. Kemana? Kita cari kontrakan dulu. Aku nggak akan bawa kamu ke rumah itu lagi. Aku udah bilang ke Mama bahwa kita nggak pulang. Fitri terdiam cukup lama, menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik membasahi kaca mobil. Ada rasa lega. Ada juga rasa takut. Tapi kali ini ia tahu satu hal. Dia bukan lagi perempuan lemah yang hanya bisa bertahan. Ia adalah ibu. Dan seorang ibu tak akan membiarkan anaknya disakiti siapapun. Termasuk oleh darah daging suaminya sendiri. Fitri terduduk di sudut kamar kos, memandangi lantai keramik dengan mata kosong. Suara tangis bayi dari ranjang kecil di dekat jendela memecah keheningan malam. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang tak tertampung lagi di dalam dada. Susu formula yang dibelinya dengan uang hasil menjual cincin kawinnya sudah hampir habis. Tadi pagi, dia bahkan hanya mampu membuat setengah botol susu untuk Lala. Itu pun dia iritkan sepanjang hari. Diminum sedikit-sedikit, diselingi air hangat. Perut bayinya yang mungil itu pasti perih. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari lalu, ia sempat mencoba menghubungi Aldi, suaminya. Namun, nomor itu selalu tidak aktif. Ketika ia mengirim pesan panjang-panjang, tidak pernah sekalipun dibalas. Seolah-olah Fitri dan Lala bukan siapa-siapa lagi bagi Aldi. Seolah Aldi telah menghapus mereka dari hidupnya hanya karena hasutan ibunya sendiri, Yati. Air mata Fitri mengalir deras. Dia merasa tercekik oleh beban hidup yang menumpuk, dan di saat seperti ini, yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana agar Lala tetap hidup. Suatu siang, ia mencoba memberanikan diri datang ke rumah mertua. Ia tidak peduli jika Yati akan mencaci maki atau mengusirnya kembali. Ia hanya ingin meminta susu untuk Lala. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk memohon kembalinya cinta. Hanya susu untuk anak mereka. Namun, saat Fitri berdiri di depan gerbang rumah megah itu, Yati sudah menunggu di balik pintu pagar besi. Kau masih berani datang ke sini? Sudah miskin, bawa anak tak berguna, masih saja tak tahu malu. Hardiknya tajam. Fitri menggigit bibirnya. Bu, saya cuma minta susu. Tolong, demi Lala. Dia butuh minum. Yati melipat tangan di dada, wajahnya penuh kebencian. Anakmu itu kutukan. Aku sudah bilang, anak dari rahim perempuan rendahan tidak akan membawa berkah untuk keluarga kami. Fitri terdiam. Kepalanya menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia berkata, dia cucu ibu. Jangan pernah panggil aku ibu, potong Yati. Aku tak sudi punya menantu sepertimu. Dan aku lebih tak sudi punya cucu dari darahmu. Tanpa pikir panjang, Yati mengambil selang air dari taman dan menyiram tubuh Fitri yang berdiri di depan pagar. Air dingin menyiram wajah, kerudung, baju, bahkan tas tempat ia membawa botol kosong Lala. Fitri mundur terhuyung, kaget dan menggigil. Ia tak bisa berkata apa-apa. Di dalam rumah, Aldi tampak berdiri di balik jendela. Ia melihat semuanya. Tapi ia tak keluar. Ia tak membela. Ia tak menghampiri. Fitri pergi. Kembali ke kamar kos yang pengap, dengan tubuh basah kuyup dan hati yang patah berkeping-keping. Malamnya, Lala demam.
Tubuh mungilnya menggigil dalam selimut tipis. Fitri panik. Ia tak punya uang, tak tahu harus kemana. Ia pergi dari satu warung ke warung lain, menawarkan pekerjaan apapun. Tapi siapa yang mau mempekerjakan perempuan dengan bayi sakit dalam pelukannya? Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kios kecil milik pasangan suami istri paruh baya. Mereka sedang tutup. Tapi saat melihat Fitri yang mendekap bayi dengan wajah cemas dan tubuh gemetar, mereka bersedia mendengar. "Apa kamu butuh bantuan, Nak?" tanya sang istri dengan lembut. Fitri menangis saat menjelaskan. Ia tak meminta uang, hanya butuh susu dan mungkin satu butir obat penurun panas bayi. Suami istri itu tertegun. Dengan cepat mereka mengajak Fitri masuk ke dalam. Mereka memberikan segelas air hangat untuknya, lalu membuatkan susu untuk Lala. Obat penurun panas diberikan. Mereka bahkan menawarkan tempat tidur sementara agar Fitri bisa menenangkan diri. Di malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Fitri merasa ada tangan yang mengulurkan kasih, bukan cacian. Lala tidur dengan tenang setelah minum susu. Pipinya mulai berwarna merah muda lagi. Nafasnya pelan dan damai. Pasangan itu bernama Pak Eko dan Bu Rani. Mereka tinggal sendiri, tidak punya anak, dan hatinya mudah tersentuh. "Kau bisa tinggal di sini beberapa hari. Tidak usah pikirkan bayar. Lihat dulu kondisi bayimu," ucap Bu Rani. Fitri menangis sambil sujud syukur. Esok paginya, Pak Eko membantunya mencari pekerjaan kecil-kecilan. Dari menyapu warung tetangga, membantu angkut barang, hingga menjual gorengan. Bu Rani mengajarinya membuat donat sederhana yang dijual di depan kios. Hari demi hari, Fitri mulai bangkit. Walau berat, ia merasa sedikit demi sedikit dunia membuka celah harapan. Namun luka di hatinya belum sembuh. Ia masih menyimpan dendam. Bukan pada dunia, tapi pada Yati. Pada mertua yang tega ingin melihat darah dagingnya sendiri tiada hanya karena kebencian terhadap kemiskinan. Ia tak ingin membalas saat ini. Tapi dalam hati, Fitri bersumpah, suatu hari nanti, Yati akan tahu rasanya memohon ampun kepada orang yang pernah ia injak-injak. Fitri tidak akan membalas dengan tangan. Ia akan membalas dengan keadaan. Dan hari itu akan datang, cepat atau lambat. Hari-hari Fitri di rumah sederhana Pak Eko dan Bu Rani mulai membuahkan hasil. Ia bukan hanya bertahan, tapi perlahan bangkit. Pagi ia jualan donat, siang bantu bersih-bersih kios sekitar, malam ia rawat Lala yang kini mulai tumbuh sehat dan aktif. Bayi kecil itu sering tersenyum kini. Senyum yang menjadi bahan bakar semangat Fitri. Ia mulai percaya, hidup tidak hanya tentang luka, tapi juga tentang kesempatan kedua. Suatu siang, saat Fitri mengantar donat ke warung sebelah, ia bertemu dengan seorang wanita muda berpenampilan profesional. Wanita itu terlihat sedang bicara dengan pemilik warung mengenai suplai makanan untuk acara kantor. Ketika mata mereka bertemu, wanita itu terkejut. "Fitri, ini kamu?" Fitri mengernyitkan dahi. Butuh beberapa detik sebelum ia mengenali wajah wanita itu. Maya. Maya adalah teman kuliahnya dulu. Mereka dekat sekali. Hingga hidup memisahkan mereka setelah Fitri menikah dan Maya pindah kota. Maya kini mengenakan setelan kerja rapi, dengan lencana nama bertuliskan, PT Aruna Teknologi Kepala Divisi SDM. Ya Tuhan, Fitri, aku kira kamu sudah pindah atau ke luar negeri. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu jualan? Tanya Maya dengan nada hati-hati. Fitri tersenyum kecil. Cerita panjang, Maya. Tapi intinya, aku sedang bangkit dari bawah lagi. Maya memandang wajah Fitri lekat-lekat. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Wajah Fitri terlihat lebih kuat, lebih matang. Bukan wajah gadis polos yang dulu hanya tertawa di kantin kampus. Tapi wajah perempuan yang ditempa oleh kenyataan. Aku harus tahu ceritamu, ucap Maya. Mau makan siang denganku? Mereka akhirnya duduk berdua di warung mie ayam dekat situ. Fitri menceritakan semuanya. Tak satu pun ia sembunyikan. Tentang Aldi, tentang Yati, tentang pengusiran, susu yang tidak diberi, bahkan tentang malam saat ia hampir kehilangan Lala karena demam. Maya mendengarkan dengan air mata menetes. Kamu luar biasa, Fit. Kamu tahu, kalau aku di posisimu, mungkin aku sudah menyerah. Fitri mengangguk, menahan air mata. Aku nyaris menyerah, Maya. Tapi tiap lihat Lala,
Aku tahu aku harus hidup. Maya menggenggam tangan Fitri. Aku sedang buka lowongan admin logistik dan koordinator lapangan. Di kantorku. Mau coba, Fit? Fitri terperangah. Aku? Serius, Maya? Kamu lulusan manajemen. Aku tahu kualitasmu. Kamu cuma butuh satu kesempatan, dan aku mau jadi orang yang memberikannya. 3 minggu kemudian, Fitri resmi bekerja di kantor Maya. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menyewa kontrakan kecil dan nyaman. Ia pindah dari rumah Pak Eko dan Bu Rani dengan penuh rasa syukur, meski tetap rutin berkunjung dan berbagi rezeki dengan mereka. Setiap pagi, ia mengenakan kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu pantofel sederhana. Lala ia titipkan di daicara dekat kantor. Tak butuh waktu lama, kerja keras Fitri mulai terlihat. Ia disiplin, jujur, dan penuh inisiatif. Bahkan dalam 3 bulan, ia dipercaya menjadi koordinator gudang. Rekan-rekan kerja mulai mengenalnya sebagai wanita tangguh. Suatu hari, saat sedang memeriksa laporan stok barang, Maya masuk ke ruangannya dengan wajah ceria. Fitri, kamu ingat perusahaan Mahardika Group? Perusahaan besar yang sedang ekspansi ke sektor distribusi logistik. Iya, kenapa? Tanya Fitri sambil menoleh. Mereka akan kerja sama dengan kita. Aku sudah meeting dengan direktur utamanya. Dan, aku ingin kamu yang jadi penanggung jawab utama untuk proyek ini. Fitri hampir tak percaya. Aku? Kamu yang paling teliti dan tahan tekanan. Aku yakin kamu bisa. Lagi pula, direktur utamanya sangat tertarik dengan sistem kerja kamu. Fitri mengangguk. Baik, aku akan lakukan yang terbaik. Maya tersenyum. Oh iya, nama direktur utamanya sepertinya kamu kenal. Fitri mengernyit. Namanya Ibu Amelia Putri. Pernah dengar? Fitri tertegun. Amelia Putri adalah sahabat almarhum ayahnya. Seorang pebisnis besar yang dulu pernah menawarinya pekerjaan, tapi ditolak oleh Aldi karena gengsi. Ternyata, takdir kini membawa mereka ke titik yang sama. 3 minggu kemudian, Fitri duduk di ruang meeting Mahardika Group. Di depannya, duduklah Ibu Amelia. Elegan, tenang, dan penuh wibawa. Fitri, kamu? Fitri, anak Pak Amir? Tanya Amelia. Fitri tersenyum sopan. Benar, Bu. Saya putri beliau. Amelia berdiri dan langsung memeluk Fitri. Ya Tuhan, akhirnya kita bertemu lagi. Aku dengar semuanya. Dan aku bangga padamu. Pertemuan itu menjadi titik balik yang lebih besar. Ibu Amelia bukan hanya menyambut kerjasama, tapi mengangkat Fitri sebagai koordinator proyek nasional distribusi. Statusnya berubah. Gajinya melonjak. Reputasinya melesat. Dan di balik semua itu, satu hal yang paling besar muncul dalam pikirannya. Saatnya aku berdiri. Saatnya aku membuat mereka melihat siapa sebenarnya yang mereka hina. Di akhir bulan, sebuah acara besar digelar oleh Mahardika Group. Semua mitra dan keluarga besar diundang. Tak disangka, salah satu vendor acara itu adalah perusahaan milik keluarga Aldi. Dan disitulah Fitri berdiri di panggung utama, mengenakan blazer hitam anggun, celana panjang formal, dan hijab putih bersih. Membuka acara dengan pidato sebagai perwakilan proyek logistik nasional Mahardika. Dari balik kerumunan, Yati dan Aldi hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mereka tak pernah menyangka, perempuan yang dulu mereka hina dan usir kini berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Dan ini, belum selesai. Fitri duduk diam di dalam mobil yang berhenti di depan rumah. Rumah besar yang dulu membuatnya merasa kecil kini tampak seperti sarang sempit yang penuh dengan kepura-puraan. Di bangku belakang, Naira tertidur pulas dalam pelukannya. Wajah mungil itu damai tanpa tahu betapa keras dunia di luar sana telah menyakitinya sejak dini. Pintu gerbang terbuka. Seorang satpam tergopoh-gopoh membukakan jalan untuk mobil sedan mewah yang menjemput mereka dari rumah sakit. Fitri turun dengan langkah tenang, meski hatinya bergemuruh. Ia bukan lagi menantu yang dulu bisa dibentak tanpa perlawanan. Ia bukan lagi wanita yang menangis dalam diam setiap kali Yati menyakiti perasaannya. Ia bukan lagi perempuan lemah yang hanya bisa diam saat anaknya diperlakukan tidak manusiawi. Yati muncul di depan pintu. Masih dengan wajah tanpa penyesalan,
Meski berita tentang cucunya yang hampir kehilangan nyawa telah menyebar di antara kerabat dan kolega. Suaminya, Pak Herman, berdiri tak jauh di belakang, wajahnya lebih banyak bicara dibanding kata-katanya. Ia tahu. Semuanya kini tahu. Kamu masih berani datang ke sini setelah membuat semua orang malu? Seru Yati tanpa jeda, seolah tak ada rasa bersalah di dadanya. Kalau bukan karena aku, anakmu itu sudah. Fitri menoleh pelan. Mati? Suaranya rendah tapi menusuk. Karena kamu, dia hampir mati. Karena kamu, dia harus diinfus susu. Karena kamu, dia trauma dan rewel kalau melihat orang lain mendekatinya. Yati mencibir, menatap Naira yang tertidur di pelukan ibunya. Kamu terlalu melebih-lebihkan. Fitri melangkah maju. Satu hari saja kamu tahan susu dari dia. Kamu hitung menit demi menit, kamu lihat dia menangis, kamu lihat tubuhnya menggigil. Kamu bahkan menutup telingamu, kan? Supaya kamu tidak merasa bersalah. Karena dia bukan cucu yang pantas, Yati menekankan, dia dari rahimmu. Rahim yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu adat. Anak perempuan kampung tidak seharusnya masuk ke dalam keluarga ini. Pak Herman menunduk. Ia tidak bicara. Mungkin malu. Mungkin takut. Tapi Fitri sudah tidak berharap apapun darinya. Dia memilih diam selama ini, membiarkan istrinya bertindak semena-mena tanpa sedikit pun mempertanyakan. Aku sudah tidak butuh pengakuan dari keluarga ini, ujar Fitri mantap. Hari ini, aku kesini bukan untuk memohon pengampunan, bukan juga untuk membuat kalian menerima kami. Lalu, suara Yati nyaris bergetar. Fitri menatap langsung ke mata mertuanya. Aku datang untuk mengambil semua yang seharusnya menjadi hak anakku. Yati tertawa keras. Apa? Harta? Rumah? Mobil? Jangan mimpi. Bukan. Aku akan ambil warisan keluarga ini, yang selama ini kalian tutupi dari anakmu sendiri, suamiku. Aku akan bongkar semua bisnis gelap yang kalian jalankan di bawah nama Mahendra Group. Aku punya semua data, semua transfer gelap, semua aset yang atas nama orang-orang bayanganmu. Yati terdiam. Wajahnya membeku. Fitri menambahkan, dan aku tidak sendiri. Aku sudah kerjasama dengan kuasa hukum yang dulu pernah menangani kasus almarhum suamiku saat dia difitnah korupsi. Pengacara itu sekarang jadi direktur hukum di perusahaan yang aku bangun sendiri dari hasil aku jualan online dulu waktu kalian menganggap aku gak ada. Tangan Yati mengepal. Fitri melanjutkan, selama ini aku diam bukan karena aku bodoh. Tapi karena aku tahu, waktu akan membalas dengan caranya sendiri. Sekarang waktuku. Beraninya kamu, Yati mendesis, setengah menggertak. Tidak, potong Fitri. Aku bukan berani. Aku sudah cukup muak. Dan mulai hari ini, kalian tidak akan pernah bisa menyentuh Naira lagi. Tidak juga mencoba mengontrol hidupku. Pak Herman melangkah maju, suara seraknya keluar pelan. Fitri, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Pak, Fitri menoleh tajam. Bapak adalah saksi hidup dari semua ini. Bapak tahu betul apa yang sudah dia lakukan. Kalau hari ini Bapak masih memilih diam, berarti Bapak setuju. Tapi aku tidak akan diam lagi. Pak Herman terdiam. Fitri membuka ponsel dari sakunya. Ini adalah bukti percakapan suara antara Bu Yati dan Art rumah ini. Di situ jelas bagaimana Bu Yati memerintahkan agar susu anakku disembunyikan. Dan ini akan jadi bukti utama di pengadilan. Fitri. Kamu? Yati melangkah, tapi Fitri mundur selangkah. Silakan lapor balik kalau merasa benar. Tapi aku tidak takut. Aku tidak akan biarkan satu orang pun memperlakukan anakku seperti sampah. Apalagi keluarga yang katanya dari kalangan terhormat. Dari dalam rumah, beberapa pembantu menyembunyikan diri. Tapi satu di antara mereka, perempuan muda bernama Sri, justru mendekat dan menunduk di hadapan Fitri. Saya minta maaf, Bu. Saya yang ikut menyembunyikan susu itu. Tapi saya terpaksa karena diancam tidak digaji. Saya bersedia bersaksi, Bu. Yati ternganga. Pengkhianat. Saya bukan pengkhianat, Bu, kata Sri mantap. Saya hanya tak tahan melihat bayi menangis seharian dan tak bisa apa-apa. Fitri mengangguk. Terima kasih, Sri. Kamu sudah menyelamatkan nyawa anakku. Yati membuang napas kasar. Kamu pikir kamu akan menang?
Kami punya koneksi. Kami punya kuasa. Kamu lupa satu hal, Bu, kata Fitri. Saya sekarang punya kekuatan yang kalian remehkan sejak awal. Kepercayaan orang-orang yang dulu kalian injak. Dan dengan langkah tegap, Fitri berjalan pergi sambil menggendong Naira. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, langkahnya hari ini bukan lagi untuk melarikan diri, tapi untuk melawan. Yati berdiri diam di depan pintu, tubuhnya gemetar oleh sesuatu yang baru kali ini ia rasakan, ketakutan.